Suka banyak cerita-cerita kenapa ya kok petani banyak yang ngeluh susah pupuk lah, bibit lah, biaya garap gitu ya. Dan itu sering ditemuin di sana gitu. Mulailah ada rasa peduli di situ. Pada saat titik apa ini paling bener nih koperasi nih untuk yang ditemukan kan dari pertama keluhan, kemudian perjalanan. Tetapi memang saya bersyukur bersama tim Garuda Bumi punya sosial tinggi membantu masyarakat tanpa lelah di 24 jam. Koperasi itu pokoknya ini udah paling cocok karena udah terbukti 4 tahun. Ya. Dari unsur mana aja Teh Fani lihat, memang ini koperasi udah paling cocok lah untuk Indonesia, untuk Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi di podcast Ubar BT, usaha Jabar berbagi tips bareng sama saya pastinya Edi Brokoli. Podcast yang membahas tentang koperasi dan UMKM di Jawa Barat. Di sini kita nggak boleh bete tong bararete wae, mendingan kita nonton sampai selesai. Insya Allah banyak manfaat yang bisa diambil dari podcast Ubar BT ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, share kalau konten ini bermanfaat. Kalian juga bisa mendengarkan podcast ini di platform Spotify. Search aja Ubar BT. Oke. Di episode sekarang saya sudah ditemani oleh seorang narasumber jauh-jauh datang dari Majalengka. Jauh nggak ya Majalengka teh? Entahlah, sudah ada Cisumdawu mah dekat ya. Beliau adalah Teh Fani Maria Viarawangi dari Koperasi Garuda Bumi Nusantara. Wilujeng Sumping. Teh Fani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini sebelum kita bawa ke studio, tadi ngobrol banyak sama Teh Fani. Beliau selain memimpin Koperasi Garuda Bumi Nusantara, ternyata hobinya tidak jauh dengan saya, mau motoran. Tapi kalau motocross, terabas mun barudak kayak namanya nyebutnya teh. Pokoknya mah kalau motocross perempuan tapi kok bisa ngurusin koperasi, menarik. Nah, makanya kita ngobrol-ngobrol soal Koperasi Garuda Bumi Nusantara dulu. Ini koperasi ini awalnya terbentuknya gimana nih? Awalnya terbentuknya di Kabupaten Majalengka. Di Kabupaten Majalengka. Ya. Sudah berapa lama umurnya? Nanti tanggal 12 Agustus tahun 2025 itu ke-4 tahun. Jadi masih bayi. Masih balita ya? Masih balita. Bayi 5 tahun ya? Iya, masih balita. Tapi kenapa bisa ada di sini? Karena banyak yang bisa kita korek ceritanya dari Teh Fani untuk kita semua bisa mengambil manfaat dari kesuksesan Koperasi Garuda Bumi Nusantara. Ini kenapa bentuknya koperasi produksi ya? Produsen. Koperasi produsen. Yeah. Perlu di-refresh lagi nih hostnya nih. Koperasi itu jenisnya ada koperasi simpan pinjam, yang saya tahu tuh ya, produsen, konsumen. Terus yang saya tahu produsen sama simpan pinjam. Di konsumen kita memilihnya produsen. Kenapa memilihnya koperasi, bentuk usahanya koperasi produsen? Produsen ya. Jadi awalnya tuh saya aktivis. Awalnya aktivis. Saya tadi bilangnya motocross nih, crosser. Yeah. Tapi aktivis, kumaha? Aktivis juga. Jadi kalau hobi ngetrail kan sama nih. Senangnya cuaca dingin dan kesepian. Yang dingin-dingin lah gitu. Pokoknya yang sunyi-sunyi. Jadi kalau ke jalur tuh cuma bawa carrier, bawa makanan, pakai trail, nyari tempat yang dia suasana alam gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, terus suka ketemu para petani. Pastilah. Jadi kalau lagi istirahat makan gitu, yang berkebun atau apapun lah ya, pasti ketemu. Awalnya di situ suka banyak cerita-cerita kenapa ya kok petani banyak yang ngeluh susah pupuk lah, bibit lah, biaya garap gitu ya. Dan itu sering ditemuin di sana gitu. Mulailah ada rasa peduli di situ. Awalnya di Majalengka. Nah, terus pada satu waktu saya dipercaya sama Pak Kuwu untuk membuka wisata di Paralayang. Jadi satu di mana tuh? Di Majalengka. Apa nama tempatnya? Namanya Paralayang.
Jadi pakai trail ngebabak-babak dibikin wisata, alhamdulillah rame. Terus dipercaya lagi ngebangun yang namanya Gunung Karang. Di situ ada Gunung Karang di Kabupaten Majalengka dekat Paralayang. Itu wisata juga? Iya, luasnya 300 hektaran. Memang areanya masih area perhutani waktu itu. Dibangunlah wisata tersebut dan ternyata ada program perhutanan sosial. Di program perhutanan sosial itu jadi ada program disertifikatkan selama 35 tahun digarap oleh masyarakat bekerja sama dengan perhutani di bawah Kementerian KLHK. Tetapi memang harus didampingin. Nah, dari perhutani itu untuk membentuk kayak diakta notariskan. Dibangunlah akhirnya namanya LSM Garda Bumi awalnya. Awalnya LSM dulu, Garda Bumi. Namanya tetap ya sama Garda Bumi. Ya, setelah dibentuk LSM Garda Bumi kan itu sosial, kita lebih ke lingkungan hidup. Betul. Dibangun wisata segala macam. Alhamdulillah 11 desa kita perjuangkan mendapatkan haknya selama 35 tahun dan berbondong-bondong ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Wow, kapan itu teh berarti terjadi? Itu dari tahun 2018 akhir. Wow. Itu di satu kota, kalau nggak salah waktu itu di Bandung. Diserahkanlah sertifikat itu bersama Pak Presiden Jokowi kepada masyarakat untuk digarap selama 35 tahun. Gitu. Kita juga kawal mendapat bantuan kayak alat wisata, sapi, domba gitu. Itu alhamdulillah dikawal sama Garda Bumi. Nah, setelah berjalannya itu, alhamdulillah waktu itu saya mendapat kesempatan diundang oleh Pak Menteri Pak Teten Mas Duki itu ke Palembang untuk studi banding pisang Cavendish. Apa? Pisang Cavendish. Apa itu? Pisang, penanaman pisang tapi di Cavendish di Palembang. Cavendish teh kumaha? Pisang tapi ya tipenya Cavendish yang kan buat... ada kalau Sunda mahnya ada pisang apa ini mah Cavendish. Oh, yang suka dibikin keripik mungkin bukan? Enggak dibikin keripik. Bukan juga ya? Yang langsung di supermarket tuh yang bagus-bagus dicapin. Oke. Itu namanya pisang Cavendish. Padahal waktu itu saya belum koperasi. Mungkin masih karena tahu data di sana gitu ya. Alhamdulillah waktu 7 orang si Indonesia perempuannya sendiri berangkatlah ke Palembang waktu itu. Sebenarnya saya takut laut. Waktu itu malam-malam ditelepon, mau nggak ini ada kesempatan antara saya ikut apa enggak, tapi kesempatan datang 2 kali, saya dikasih waktu 10 menit untuk dikasih keputusan. Akhirnya telepon saya mau. Nah, takut laut kumaha? Saya takut air karena nggak bisa berenang. Emang pakai kapal ke Palembang? Pakai kapal ke sana ya ke Palembang. Kameh murah ya? Iya, sih. Karena ada flight gitu kan. Takut aja namanya takut air ya. Cuman ya udahlah tantangan masa anak trail takut ya kayak gitu. Enggak semua orang punya rasa takutnya masing-masing sih. Karena nggak bisa. Akhirnya ke Palembang studi banding untuk. Iya, studi banding bareng Pak Menteri dan tim. Akhirnya datang ke Kementerian Koperasi, lalu berangkat bareng-bareng ke sana. Nah, terus ngobrol-ngobrol soal Cavendish untuk tentang pisang Cavendish untuk penanaman. Jadi kayak lebih dicontohkan nanti di Jawa Barat tuh bisa kayak gini gitu. Nanti di MOU-kan dengan GPP di sana dan hasil panennya bisa dibeli sama perusahaan di sana. Jadi sudah pasti hasil panennya ada yang belinya. Iya, karena memang itu pengiriman ke berbagai negara, kan kesempatan. Dalam pemikiran saya kalau menanam tuh yang penting jelas dulu off-takernya. Benar. Karena kebanyakan petani nanam hasil panen ketika panennya banyak harga murah, real di lapangan. Iya. Tanaman tomat, misal salah satu contoh gitu kan, harga pupuk bibitnya mahal, pas panennya banyak gitu, jadi murah. Cuma 2.000 sekilo, 1.000 sekilo. Nah karena ini peluangnya bagus gitu. Nah akhirnya waktu itu saya disampaikan, udah kalau untuk yang Fani ini nanti nginduk dulu ke koperasi di Garut. Dibilangin gitu, harus nginduk dulu ke koperasi nih gitu. Karena Majalengka belum punya koperasi, tetapi lahan perhutanan sosial banyak. Itu satu desa tuh yang mendapatkan SK tuh ada yang mencapai 320 hektar. Satu desa 300 hektar? Iya, ada yang 170 hektar SK yang dari Pak Presidennya tuh. Yang gitu. 2018 tadi diceritakan itu. Nah, akhirnya disampaikan lagi nih pas pulang dengan tim kementerian, bisa nggak Van untuk bikin koperasi gitu kan. Nanti datang ke Dinas Koperasi Majalengka untuk di-training gitu. Akhirnya saya pulang ke Majalengka karena motivasinya besar gitu kan. Saya datang nih untuk, saya sampaikan sudah ketemu dan diundang oleh Pak Menteri. Mohon bimbingannya untuk membuat koperasi. Akhirnya diarahkan untuk ke akta notaris. Bikinlah koperasi, lalu saya pulang rapat dengan tim Garda Bumi. Ini ada kesempatan hasil dari Palembang dengan Pak Menteri.
kita bikin koperasi, bikinlah nama. Saya nggak mau brand Garda Buminya hilang. Karena Garda Bumi itu menjaga bumi, prinsip kita gitu. Betul, Guardian, Garda Bumi. Iya. Nah, akhirnya nama pertama Garda Bumi, jangan sama, kan udah ada LSM. Akhirnya Garda Bumi Majalengka, Garda Bumi Indonesia, Garda Bumi Nusantara. Ternyata muncul di akta notarisnya Garda Bumi Nusantara. Jadi mengembalikan sejarah Nusantara. Gitu. Ada resistensi nggak dari teman-teman yang lain karena mau dibawa jadi koperasi nih? Senang, karena selama kita di lembaga Garda Bumi itu kan kita nggak ada yang bayar, kita sosial, bener-bener sosial, bantu masyarakat. Ketika ada bantuan ya udah selain ke masyarakat, biar yang bayarnya Allah yang menentukan gitu, prinsipnya gitu. Iya, jadi nggak ada resistensi sama sekali. Mangga kalau mau dijadiin koperasi mah. Gitu. Karena ketika koperasi ini berdiri dari kita, oleh kita, untuk kita, nggak ada yang kaya makin kaya, makin miskin gitu. Itu yang paling disukai dari koperasi ya? Ya, jadi sama-sama gitu. Dari RAT-nya segala macam saya jelaskan ke tim. Ya udah mau, setidaknya saya juga punya tanggung jawab sebagai ketua, punya tim tuh kan setiap ini punya anak istri bekerja di sini tuh apa hasilnya gitu. Tetapi memang saya bersyukur bersama tim Garda Bumi punya sosial tinggi, membantu masyarakat tanpa lelah di 24 jam. Jadi akhirnya lahirlah Koperasi Garda Bumi Nusantara di tanggal 12 Agustus tahun 2021. Lagi pandemi tuh kayaknya, baru selesai pandemi ya? Iya. Di masa sulit ternyata malah lahir sesuatu yang bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat ya. Dan sekarang anggotanya sudah berapa banyak? Sekarang tuh 200 yang aktif di Garda Bumi Nusantara. Kebetulan alhamdulillah di anggota Garda Bumi sendiri yang didampingi itu mencapai 5.000 lebih. Apanya nih? Dari LSM Garda Bumi ini yang kita bina, yang mendapatkan hak sertifikat tuh 5.000 lebih. Tetapi kenapa kita belum bisa turun langsung? Sebenarnya itu bisa menjadi anggota Koperasi Garda Bumi Nusantara, tetapi ada beberapa pertanyaan gitu. Kan kayak satu petani itu menggarap 1 hektar lahan jagung misal. Kebutuhan jagung itu mencapai kebutuhannya 15 juta untuk biaya tanam kayak gitu. Karena kita kan bukan simpan pinjam, berarti kebutuhan modal tuh mencapai miliaran. Kalau kita benar-benar menampung yang tadinya binaannya Garda Bumi yang kita dampingin untuk masuk ke Koperasi Garda Bumi Nusantara tuh harus punya modal besar. Tapi secara perlahan sudah mulai masuk para petani-petani yang masuk ke anggota Koperasi Garda Bumi Nusantara. Jadi bukan tidak mungkin dari 5.000 itu setengahnya mungkin semua bisa akan jadi anggota Koperasi Garda Bumi. Semua bisa, karena database ada di kita perintis memperjuangkan dari nol haknya mereka. Bahkan kemarin juga ada di salah satu desa budaya Nunuk dari Garda Bumi diperjuangkan mendapatkan hak sertifikat yang tanahnya di area perhutani mencapai 1.777 bidang sertifikat. Itu tinggal 49 hektar. Sisanya yang akan dijadikan hutan adat 2.050 hektar, kita tinggal menunggu perda. Itu lahan jagung 2.050 hektar. 2.050 hektar lahan jagung. Iya gitu. Dan alhamdulillah memang Garda Bumi sudah MOU dengan PT Pokpan, jadi hasil panennya bisa dibeli oleh Garda Bumi. Jadi kita tinggal tenang. Petaninya tenang. Sekarang sudah 200 anggotanya, tapi yang didampingi itu 5.000 tadi akan menuju, pasti akan nambah lagi ya. Amin. Berarti sampai sekarang dari 2021 produknya apa aja nih? Nah, kebetulan di sini ada produk sereh wangi salah satunya. Apa ini teh? Ini sereh wangi itu sereh. Kan ada sereh dapur nih, sereh diapain? Oh, ini wedang, berarti diseduh. Iya, diseduh. Jadi di sini ada rempah sereh wangi, bahan bakunya ada sereh wangi, ada daun pala, daun kayu manis, daun cengkeh, kayu secang, jahe, dan gula batu. Di sini ada sereh wangi ya. Kan yang membedakan tuh ada sereh wanginya gitu. Nah, kenapa di sereh wangi ini tuh kita lebih ke, kalau kopi kan filosofi kopi. Kalau saya lebih bukan nyamain ya filosofi sereh wangi itu, karena sekarang kan sering terjadinya banjir. Nanam sereh wangi itu di lahan seperti apapun bisa. Sekalipun dibakar, kebakaran itu akan tetap jadi tumbuh. Menyerap air juga. Jadi hulunya kita jaga, Garda Bumi ya kita jaga, hilirnya. Ketika nanam sekali itu panennya 10 tahun. Wow, nanam sekali panen 10 tahun. Karena hanya daun yang diambil, lalu disuling. Akarnya kuat banget ya? Kuat. Nah, kalau dari wedang ini yang diambil adalah batang
Batangnya kita potong-potong, cuci lalu kita jemur. Dijadikan wedang Sugi Mukti. Nah, kalau ini parfum mobil. Wow. Jadi minyak asirinya bisa dibikin menjadi parfum mobil. Nah, kalau ini essential oil. Essential oil. Sekarang udah banyak nih produk-produk kayak gini, tapi kalau Serewangi ini kayaknya khas ya. Khas ya. Saya pengen mudah-mudahan kedepannya menjadi salah satu oleh-oleh khas Majalengka. Saya juga bikin hand sanitizer karena waktu COVID-19 itu satu hari pesanan mencapai 1000 pieces. Benar. Menyembuhkan COVID-19. Semua orang pakai hand sanitizer waktu itu. Iya, ini ya wedang nya diminum. Kan waktu itu COVID itu kalau ngampung ya bahasa Sundanya tuh kan susah ya. Ini tuh ditetesin. Di iniin ember atau baskom air panas, ini tetesin itu langsung sembuh. Diuap jadi ya. Diuap. Kayak pisar juga. Terus saya juga pernah ngalamin kecelakaan, ini jempol kan bengkak nih, tabrakan motor 2 bulan yang lalu. Saya tuh tetesin pakai Serewangi. Alhamdulillah. Oh, ternyata banyak manfaatnya, aku baru tahu. Iya, jadi nggak pakai alkohol, tetapi memang panasnya menyerap secara alami. Itu Serewangi. Langsung sembuh ya? Iya, kalau zaman dulu kan mandi tuh Serewanginya digodok. Ini cukup di baskom gitu, dalam kondisi panas airnya cukup 3 tetes. Kan terus baru dicampur air dingin gitu. Itu lumayan ke badannya. Ini pemasarannya udah sampai mana aja teh? Pemasarannya ini kan beberapa rumah makan juga, tuh Shopee, di Shopee juga ada. Online udah lah pasti ya. Ada, kita berjalan juga. Harapan saya sih kalau kedepannya Serewangi ini bisa penanaman banyak, saya pengen tempuhnya ke ekspor. Akan jadi ekspor. Karena kalau di lokal itu masih diterima murah per 1 liternya. Setidaknya lahan-lahan yang kurang produktif ditanam Serewangi itu bisa membantu alam. Benar, karena tadi itu ya dia dalam keadaan apapun tumbuh terus ya. Tumbuh iya. Bertahan ya. Iya, kalau ekspor bisa ya, kalau ekspor ini bisa mencapai dalam 1 liternya 1 juta atau berapa, saya pikir petani akan laku dari Serewangi. Ya. Banget. Benar juga. Selain Serewangi apa? Ini berarti produk paling unggulan. Iya, ini Serewangi. Nah, tadi kan ditanya kenapa nggak bawa sapi? Susah bawa sapi. Ya. Nah, apa sih, ada apa dengan sapi di Koperasi Garda Bumi Nusantara? Ya, kebetulan ada peternakan juga. Ada sapi, ada domba. Kita anggota ada yang iniin sapi sama domba juga. Nah, barangkali nanti buat Idul Adha, nah para petani-petani anggota tuh ditampung nih si sapi sama dombanya. Jadi kalau buat Idul Adha, buat akekah itu bisa. Jawa Barat tuh bisa dikirim. Ini ada nih di sini kontaknya nih kalau mau ya untuk persiapan Idul Adha tanggal 6 Juni ya Idul Adha ya. Nah, harus mulai ngeceng sapinya, dombanya mau kayak apa ya. Nah, berarti peternakan ada. Ini produksi serai, terus apalagi? Jagung yang di 2050 hektar itu tadi. Ya itu yang petani-petani itu baru desa Nunuk ada petani. Ada Cengal, ada Anggrawati. Jadi ada beberapa desa yang penanaman jagung gitu. Jagung itu terus kemudian dipasarkan kemana tuh jagung itu? Kalau jagung tuh kan masih ada beberapa tengkulak. Jadi sistem di sana tuh kan misalnya tengkulak nih pinjemin modal kayak gitu. Otomatis harus jual lagi ke tengkulak gitu. Tapi memang kan kadang harganya nggak ketika panen harga turun kayak gitu, tergantung ininya. Nah, dengan hadirnya Koperasi Garda Bumi Nusantara, petani jagung ini jadinya gimana? Ada beberapa yang sudah kerjasama untuk petani jagung. Jadi kayak bibit, pupuk, biaya garap itu dipinjemin modalnya. Nanti bayarnya yarnen. Bayar pada saat panen. Iya gitu. Yarnen bahasa Sundanya. Biasa nama kita mah di sini tahunya bayar moonwalk, bayar mundur. Oh gitu. Ini mah yarnen ya. Yarnen bahasa Sunda di Majalengka mah yarnen. Yarnen. Teh, mundur dulu ke belakang. Pada saat titik apa ini paling bener nih koperasi nih untuk yang ditemukan kan dari pertama keluhan, kemudian perjalanan. Koperasi itu gini deh, koperasi itu pokoknya ini udah paling cocok karena udah terbukti 4 tahun. Dari unsur mana aja Teh Fani lihat, memang ini koperasi udah paling cocok lah untuk Indonesia, untuk Majalengka,
Jawa Barat, Indonesia. Dari sisi apa aja nih koperasi? Karena mungkin basic kami tim adalah sosial gitu ya. Tetapi kan di sisi lain ketika kita sosial kitanya mampu itu kan lebih baik. Ketika kita sosial Tapi kitanya mampu. kita punya materi itu kan lebih baik ya. Ya. Jadi koperasi itu hal yang paling tepat dibentuk koperasi untuk membantu masyarakat gitu. Karena mimpi terbesar kami kedepannya saya terinspirasi sama salah satu desa di Jawa Tengah apa Jawa Timur, saya juga lupa nama desanya. Kedepannya tuh setiap anggota koperasi Garda Bumi Nusantara itu kan yang namanya beras segala macam tuh pengen kita tampung dari anggota. Terus kita pengen bikin brand dengan harga berasnya yang bagus. Khusus anggota koperasi Garda Bumi Nusantara itu harganya di bawah harga pasar. Nah terus setiap kayak lebaran itu mimpinya kami ke depannya gitu, itu suka dapat THR. Tetapi kita THR-nya dengan sembako murah itu pasti anggota seneng gitu. Jadi terus fasilitas-fasilitas kayak ke bank kita jadi apalis gitu. Makanya kenapa Garda Bumi Nusantara tidak mau simpan pinjam, biar kita bekerja sama dengan beberapa bank dan dibantu misalnya dari distrik provinsi, dari Majalengka gitu ya, untuk menjadi kekuatan tangan baja. Oke nih koperasi Garda Bumi Nusantara menjadi apalis, anggota-anggotanya bisa dapat fasilitas untuk pinjaman UMKM segala macam. Jadi banyak hal untuk bisa dikerjasamakan dan menurut saya wadah koperasi itu bagus untuk paling bagus. Jadi tepat gitu kalau menurut pandangan saya untuk dibentuk koperasi menjadi salah satu bisnis dan sosial. Ini langsung dari praktisinya nih. Masih banyak soalnya yang merasa koperasi itu kuno, old school, kayak nggak relevan untuk masa kini yang orang udah main medsos apa ini, justru salah ya? Salah besar. Tuh, itu salah besar. Nah, tips dong, ini kan Ubar BT, Usaha Jabar berbagi tips nih. Nah, tips dong untuk mungkin ada nih Fani-Fani yang lain yang sekarang mulai, oh iya ya, saya juga melihat sekitar saya ini kayaknya saya pengen berbuat untuk ya tempat tinggal saya, kampung di mana saya berdiri dan seterusnya, untuk membawa sesuatu yang kira-kira ini bagus nih kayaknya dijadiin koperasi. Caranya gimana sih? Caranya? Ya, tips-tipsnya dibawa kemana dulu, ini harus ada apa dulu di sekitar kita yang bisa kita bawa cerita untuk kita sampaikan ke dinas kah, kemana kah, yang dilakukan sama Tefani dulu kurang lebih apa, gimana? Dulu yang saya lakukan itu sesuai dengan arahan dari atas itu, saya datang ke dinas koperasi dulu. Betul. Setidaknya kan suka ada nih langsung datang ke notaris gimana, tapi bagusnya datang ke dinas koperasi dulu, minta arahannya, bimbingannya. Karena sekalipun nanti koperasinya sudah jadi, tetap kan harus terdaftar di dinas koperasi. Jadi memang bagusnya. Sulit nggak waktu itu? Enggak Enggak sulit. Aku dibimbing banget sama dinas koperasi Majalengka. Dinas koperasi Majalengka waktu itu ya. Setelah itu makin terbuka lah, oh iya, mudah kok dan sebagainya. Baru semua tahapnya diikutin. Karena ketika saya fokus di lembaga sama fokus di koperasi, banyak keajaiban yang di luar nalar. Seperti? Tiba-tiba saya bisa ketemu dengan Pak Menteri Pak Teten Mas Duki. Tiba-tiba saya diundang bisa ketemu langsung dengan Pak Menteri Pak Ari sekarang. Bisa ketemu diundang oleh Pak Presiden Jokowi hampir 2 kali. Udah sering banget ketemu. Jadi kalau kita benar-benar fokus dan totalitas, hadiahnya bukan dari mana-mana. Termasuk ketemu dengan Akang juga. Alhamdulillah, saya juga rezeki juga ini. Rezeki karena ini cerita ini karena supaya juga orang-orang sobat Ubar BT yang nonton juga bisa menjadi inspirasi juga. Jadi kalau misalnya kita punya niat baik, insya Allah dimudahkan, ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Nah, jadi tipsnya itu ya, kalau memang sudah dirasa ini ini untuk dibawa ke koperasi, ngobrol aja langsung sama dinas koperasi. Yang terdekat dulu. Pasti betul. Dibantu ya. Pasti dibantu. Ada titipan pertanyaan sedikit nih tentang digitalisasi dan pengembangan. Saat ini Garda Bumi Nusantara sudah mulai memanfaatkan teknologi digital apa untuk pengelolaan usahanya? Karena prinsip sekarang tuh kalau kita nggak ngikutin alur zaman ketinggalan. Betul. Buat prinsip saya pribadi, dunia dalam genggaman.
Oke, betul sekali Jadi itu. sangat penting digitalisasi. Saya lagi mencoba dan mulai action dari media sosial tuh udah mulai berjalan. Saya udah bentuk tim. Oke. Karena bagaimanapun sekarang kayak TikTok, Facebook semua itu memang cepet. Saya promosiin produk Serewangi, promosiin peternakan, bahkan kedepannya kayak 11 desa yang dibina LSM Garda Bumi itu ada hampir 8 titik wisata. Oke. Keren-keren. Mereka Kenapa? perlu dipromosikan dong. Ya. Planningnya kalaupun misalnya nanti omset kita sudah besar, lahan-lahan yang ada titik wisata itu dikerjasamakan dengan Koperasi Garda Bumi Nusantara. Pasti lebih bagus jalannya. Pasti. Jadi anggota yang mendapatkan SK dari Perhutanan Sosial itu tidak menutup kemungkinan menjadi anggota Koperasi Garda Bumi Nusantara dan titik wisatanya itu dibangun oleh Koperasi Garda Bumi Nusantara. Oke. Nggak ada yang nggak mungkin. Makanya kenapa kita masih bayi menjelang ulang tahun ke-4 tahun, satu persatu yang penting SDM. Yes. SDM-nya tuh bukan masalah materi. Siap nggak SDM ini untuk ditempatkan di titik wisata? SDM ini di bagian Serewangi, bagian peternakan itu. Yang penting SDM. Harus sabarnya di situ. Ya, harus bisa dong. Fani-fani berikutnya. Fani-fani berikutnya harus dihadirkan. Nah, Iya. kalau punya waktu lebih bagus lagi main ke Majalengka ya. Ya kan? Betul. Nanti kita mainlah ke Majalengka. Kita kan suka motoran juga nih Teh. Iya. Jadi mungkin nanti suatu saat tim Ubar BT bisa motoran ke Majalengka, main lihat apa yang terjadi di sana. Oke. Rencana ke depan untuk di ulang tahun yang keempat dan seterusnya untuk Garda Bumi Nusantara, Evan. Kita ada planning karena mungkin keberhasilan dari tim lembaga Garda Bumi dan Koperasi Garda Bumi Nusantara ke-7 tahun yang lembaga dan yang ini ke-4 tahun. Oke. Kita akan mengadakan satu acara besar. Jadi sana tuh ada salah satu pegunungan ya, kalau tingginya sejarah lah. Sejarah itu mencapai setengah jaman gitu. Namanya gunung di situ. Nggak bisa saya sebutkan dulu. Kita mau ngadain camp. Masih rahasia tempatnya. Ngadain camp sama teman-teman. Terus kita akan mengadakan sosial dan alhamdulillah juga belum saya sampaikan tadi, pulang dari sini tuh udah ada 100 anggota yang mau masuk satu kecamatan. Wow, jadi sudah 300 berarti, anggap aja berarti sudah 300. Itu udah persiapan. Itu baru saya sebutkan satu kecamatan, terdiri dari 19 desa. Karena ada poin yang belum saya sampaikan selain produk ini, kita udah MOU dengan Pupuk Niwato di Jepang. Langsung sudah ketemu. Jadi Pupuk Niwato di Jepang ini memberikan kepercayaan yang tadi bayarnya pas panen. Dan itu organik. Nah, ini menjadi daya tarik yang 19 desa ini akan masuk ke Koperasi Garda Bumi Nusantara. Nah, itu produknya Niwatori gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan di ulang tahun ke-4 tahun kita semakin banyak anggotanya, lagi gerilya nih keliling ke beberapa desa, lagi diundang buat sosialisasi dengan program-program kedepannya, ada BPJS, terus bisa umroh juga karena udah ada kerjasama salah satu bank juga sih ya, bisa haji gitu. Jadi anggota di situ. Nah, nanti planningnya sudah disiapkan, kemarin kita udah survei tempatnya gitu. Dengan adanya bakti sosial. Nge-camp ya. Ulang tahun keempatnya akan nge-camp dengan anggota-anggota baru, program-program baru, benefit, keuntungan-keuntungan baru yang bisa didapat, akan diceritakan lagi untuk para anggota yang nanti juga bisa jadi magnet untuk anggota-anggota yang lain untuk ikut bergabung ya. Iya, jadi lebih ke, kan koperasi itu mindsetnya bukan anak muda. Iya kan? Ya, jadi saya pengen bikin mindset anak muda, ayo berkoperasi. Nah, anak muda ayo berkoperasi. Gitu. Sudah beberapa kali episode memang sengaja sama saya dibikin justru anak muda lah yang harus mulai berkoperasi. Bahwa pandangan koperasi ini kuno, jauh banget dari kenyataannya. Ini pesan kalau gitu untuk anak muda atau masyarakat desa yang masih ragu bergabung dengan koperasi. Pesan-pesannya apa? Ada, boleh nggak? Kalau yang masih ragu dengan koperasi mungkin wajar ya, karena koperasi itu mindset dan brand lamanya tuh masih menempel mungkin kan. Ada koperasi yang sudah berdiri puluhan tahun tetapi nggak aktif, ada gitu. Makanya kalau dalam pemikiran saya gitu di Koperasi Garda Bumi Nusantara, pesan dan kesannya jangan pernah ragu memulai kembali.
Karena mereka akan melihat siapa sih ketuanya, itu dulu. Jadi saya cuma berusaha memberi kepercayaan penuh dulu. Jujur, kasih kepercayaan penuh bahwa koperasi itu berbeda yang sekarang. Itu. Berbeda ya? Berbeda, karena kan mungkin ada beberapa koperasi yang sudah berdiri mungkin gitu kan. Penilaian ini apa ya keuntungannya, selama ini koperasi itu nggak pernah berjalan banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Tetapi saya tidak berpikirnya ini harus membenahinya gimana ya, kasih kepercayaan ke masyarakat untuk berkoperasi. Yang penting saya lebih fokus di 4 tahun berdirinya Garda Bumi Nusantara menjadi ikon pilot project, kita bisa menjadi yang terbaik minimal wilayah Jawa Barat dan Indonesia. Amin. Nah, itu tadi. Kalau dari saya buat yang muda-muda untuk memulai berkoperasi, kenalin aja dulu. Jangan ujuk-ujuk, koperasi kuno, emang udah tahu apa? Udah tahu koperasi sejauh mana, ya kan? Seperti nonton ini, cek Instagramnya, datang main ke Garda Bumi Nusantara di Majalengka, pasti itu akan membuka pandangan kalian soal koperasi, bahwa koperasi justru mesti hadir di anak muda. Ya. Tefani, hatur nuhun, terima kasih. Waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan 12 Agustus, betul ya 12 Agustus ya? 12 Agustus acara 4 tahun Koperasi Garda Bumi Nusantara di Majalengka bisa meriah. Amin. Anggotanya nambah lagi, yang sudah jadi anggota makin merasa bermanfaat ada di Koperasi Garda Bumi Nusantara. Tefani dan Koperasi Garda Bumi Nusantara semakin sukses. Amin. Salam buat semuanya di Majalengka. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Kita ketemu lagi di episode mendatang di Ubar BT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubar BT, ayo berbagi tips buat hidup happy.